Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dulur. Tergantung Anda kapan melihat vlog ini. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang keputusan Gubernur Jatim Jawa Timur nomor 188-9-KPTS-013-2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 di Provinsi Jatim. Jadi di tahun 2021 ini pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Bu Khofifah Indar Parawansa melakukan afirmasi terhadap atau perhatian yang cukup serius terhadap penanggulangan penyebaran virus COVID-19 ini. Menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat rukun tetangga atau RT, RW, dan pembentukan posko penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan untuk seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Diktum kedua adalah Bupati Wali Kota menetapkan wilayah pelaksanaan PPKM Mikro dan pembentukan posko sebagaimana maksud dalam diktum ke-1 di masing-masing kabupaten kota dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut. Nah, nanti kalau di Lamongan tadi sudah muncul surat edaran dari Bupati sebagai tindak lanjut dari peraturan Gubernur nomor berapa ini tadi? Gubernur nomor 188. Nah, sebelum kita membaca SE Bupati Lamongan, kita baca dulu kriteria atau ketentuan yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Ada pemilihan, ada 4 zona yang di peraturan ini, yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona oranye, zona merah. Ada 4 zona. Ayo, zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveillance aktif. Apa ini? Seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala. Ini berarti nanti tim tesnya bekerja sama dengan tim Satgas Kabupaten. Terus yang kedua adalah zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Yang ketiga adalah C di sini, zona oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Nah, sektor esensial ini mestinya selain ekonomi juga pendidikan sangat esensial.
D. Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah PPKM tingkat RT yang mencakup menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20 WIB, meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan potensi menimbulkan penularan. Nah, dari zonasi yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Jatim ini, yang paling esensial untuk dilakukan adalah ini, seperti di zona hijau ini adalah seluruh suspek dites lah, pengetesan. Ini nanti akan terjadi di seluruh desa, di masing-masing kelurahan di seluruh Jawa Timur. Diktum ketiga, PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT RW, kepala desa, lurah, satuan perlindungan masyarakat, Salinmas, Bintara, Babinsa, kepolisian, seluruh termasuk Karang Taruna, relawan lainnya. Mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk poskomando tingkat desa dan kelurahan, serta untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan dibentuk posko kecamatan. Nah, nanti perlu ada posko di masing-masing desa dan juga ada posko di masing-masing kecamatan. Kelima, posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki 4 fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID di tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini agak butuh tempat yang layak ya. Di situ harus ada tempat pencegahan, penanganan termasuk isolasi, pembinaan berarti tempat untuk melakukan pembinaan. Keenam, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima, posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, TNI, Polri, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketujuh, PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten Kota yang terdiri dari A. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home sebesar 50%, dan work from office sebesar 50%. Kerja dari rumah, kerja dari kantor 50%. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu kebutuhan sehari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan restoran, tempat makan, minum di tempat sebesar 50%, dan untuk layanan makanan melalui pesanan antar dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pembatasan jam operasional sampai jam 9 malam, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol pekerjaan konstruksi tetap bisa berjalan dengan protokol kesehatan, mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol.
seperti itu. Sholat Jumat juga nanti separuh. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum. Kedelapan, selain pengaturan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 agar kabupaten kota lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk kembali mengetatkan atau waspada COVID-19 seperti awal-awal tahun atau pertengahan tahun 2020. Kesembilan, para bupati, wali kota meningkatkan pengawasan operasi justisi dan penegakan hukum lainnya yang pelaksanaan satuan Pamong Praja koordinasi dengan kepolisian seperti itu tuh ya. Pemeriksaan penggunaan masker di jalan-jalan, pembiayaan pelaksanaan posko di tingkat desa, kembali mengaktifkan posko dan menganggarkan untuk penanganan COVID di tingkat desa melalui APBDes. Seperti kemarin, surat edaran dari Kementerian Keuangan tentang kewajiban dana desa untuk digunakan untuk penanggulangan COVID sebesar 8%. Jadi kalau dana desanya 700, 800 bisanya mencapai 60 juta. Itu berbeda dengan tahun yang kemarin, maksimal mereka menganggarkan, desa rata-rata menganggarkan 40 sampai 50 juta. Oke, ke-11, posko tingkat desa diketuai oleh kepala desa. Ini sesuai dengan SE Kemendes tahun 2020 tentang relawan COVID, desa lawan COVID-19. Ke-12, PPKM Mikro sebagai dimaksud dalam Diktum 1 mulai berlaku 9 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari. Ya, itu teman-teman pembacaan peraturan atau keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 nomor tahun 2021. Kita nanti pada video kedua akan melanjutkan pada surat edaran dari Bupati Lamongan untuk lebih detail lagi bagaimana Kabupaten Lamongan menerapkan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di tahun 2021 ini. Oke. Teman-teman, terima kasih sudi mendengar video ini. Sebentar lagi kita akan buat untuk video 2 membaca SE Bupati Lamongan. Terima kasih sekali lagi. Salam hangat. Terus patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin. Salam untuk orang-orang tersayang di samping Anda. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.